Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultarinda dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di video ini kita akan membahas tentang bisnis psikologi framework, sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana psikologi bisa diterapkan dalam dunia bisnis. Banyak orang berpikir bisnis hanyalah untuk keuntungan dan profit. Padahal ada faktor penting yang lainnya yang sering kita lupakan, yaitu manusia di dalam bisnis itu sendiri. Mulai dari karyawan, pemimpin, sampai tim kerja. Framework ini mengajarkan bahwa tujuan bisnis tidak hanya menghasilkan uang, tapi yang menciptakan keberlanjutan dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Lalu di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT Bisnis Psikologi Framework. Yang pertama ada organisasional kapital. Setelah mengarah strategis, ditentukan perusahaan yang butuh organisasional kapital, yaitu modal organisasi, untuk memastikan bahwa strategi sudah dibuat untuk benar-benar dijalankan. Dan isinya antara lain kepemimpinan dalam manajemen yang aktif dan efektif, budaya organisasi yang mendukung, misalnya budaya kerja sama atau inovasi. Lalu yang ketiga itu teknologi infrastruktur yang memadai. Lalu yang keempat ada pengolahan informasi pengetahuan agar semua bisa bekerja dengan data yang tepat. Bayangkan ini seperti mesin dalam sebuah kendaraan. Kalau mesinnya terawat, kendaraan juga bisa melaju dengan benar dan sesuai arah. Begitu juga organisasi. Semakin kuat modalnya, semakin mudah visi dan misinya dijalankan oleh tindakan yang nyata. Lalu selanjutnya ada human capital. Komponen ini adalah modal manusia atau yang disebut human capital. Di sini ditegaskan bahwa manusia adalah roh dari organisasi. Tanpa manusia yang berkualitas, organisasi tidak dapat hidup apalagi berkembang. Human capital mencakup beberapa hal. Yang pertama, kompetensi individu, yaitu kemampuan setiap karyawan. Lalu yang kedua, kemampuan kerja sama tim, karena hasil besar tidak mungkin dapat sendirian. Lalu yang ketiga, kompetensi organisasi secara keseluruhan, yaitu bagaimana perusahaan mau memanfaatkan potensi semua orang. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kepedulian sosial dan lingkungan, agar bisnis tidak mementingkan diri sendiri. Kalau karyawan punya kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan yang baik, maka tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi framework. Dari modal-modal tadi, yaitu strategi interaction, organisasional, dan human capital digabungkan ke dalam bisnis psikologi framework. Dari integrasi ini ada dua hal utama, yaitu yang pertama, produktivitas, yaitu kemampuan perusahaan bekerja secara efektif dan mencapai target. Lalu yang kedua, psychological well-being, yaitu karyawan merasa sehat secara mental, bahagia, dan termotivasi dalam bekerja. Kedua integrasi tersebut saling berkaitan. Perusahaan yang tidak produktif kalau karyawannya stres dan tidak sejahtera. Sebaliknya, karyawan yang merasa bahagia akan lebih semangat dan hasil kerjanya meningkat. Inilah bukti bahwa psikologi punya peran penting dalam dunia bisnis. Lalu selanjutnya ada hasil akhir, sustainable business excellence dan happiness. Akhir dari penerapan framework ini adalah terciptanya sustainable business excellence dan happiness. Artinya bisnis bukan hanya unggul dan berprestasi, tapi juga berkelanjutan serta mampu memberikan kebahagiaan. Tidak hanya untuk perusahaan dan karyawan, tapi juga untuk pelanggan dan masyarakat. Tentu saja ada faktor luar atau external force yang ikut mempengaruhi seperti aturan pemerintah, kondisi pasar, atau persaingan bisnis. Tapi framework ini memberikan dasar yang kokoh agar perusahaan bisa tetap beradaptasi. Dengan begitu, bisnis tetap berjalan stabil sekaligus membawa manfaat yang sangat luas. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang bisnis psikologi framework. Jadi pada intinya, bisnis psikologi framework mengajarkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari profit. Keberhasilan juga ditentukan oleh bagaimana perusahaan mengolah strategi, organisasi, dan manusia secara seimbang. Kalau ketiganya diperhatikan, perusahaan bisa mencapai kesuksesan yang berlanjut, sekaligus menciptakan kebahagiaan bersama. Itulah mengapa framework ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi kita yang belajar psikologi, karena menunjukkan bagaimana ilmu psikologi bisa berdampak nyata di dunia kerja atau bisnis. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.